Episode diawali dengan Sanju yang berkata kepada Niti, "Kau tahu sendiri jika aku hanya mencintai Pari dan tidak ada yang bisa menggantikan Pari di hatiku meskipun dirimu sendiri." Mendengar itu, Niti merasa sangat hancur. Niti berkata, "Aku tahu jika kau hanya mencintai Pari dan tidak ada yang bisa menggantikan posisinya di hatimu. Akan tetapi kenyataannya Pari sudah meninggal dan dia tidak ada lagi di dunia ini. Oleh sebab itulah akulah yang akan memenangkanmu setelah Pari." Sanju berkata, "Apa yang kau katakan Niti, ini bukanlah kompetisi yang akan menentukan siapa menjadi juaranya. Tidak ada yang akan kau menangkan karena setiap orang berhak memilih dengan siapa dia akan menjalin hubungan." Akan tetapi Niti yang masih ngotot dan sangat ngebet kepada Sanju, dia pun berkata, "Jika kau membandingkan diriku dengan Pari, aku jauh lebih baik dari segala aspek daripada dia. Aku jauh lebih cantik daripada Pari." Sanju berkata, "Kau sangat benar, bisa jadi kau lebih baik daripada Pari berkali-kali lipat. Namun ini bukanlah parameter untuk menentukan pilihan, karena semua ini menyangkut perasaan. Aku mencintai Pari apa adanya dan bukan karena melihat penampilannya. Jika kau hanya mengandalkan kecantikanmu saja, kau harus tahu tidak semua orang tertarik dengan kecantikan. Dan jika kau membandingkan berjuta kelebihan pada dirimu dengan Pari, maka aku akan tetap memilih Pari." Mendengar itu, sungguh sakitnya hati ini. Sambil meneteskan air matanya, Niti berkata, "Terus apa alasanmu memilih Pari, Sanju? Apa kelebihan yang ada pada dirinya yang tidak aku miliki? Aku jauh lebih cantik dan lebih berpendidikan darinya, dan aku jauh lebih unggul dalam segala hal daripada Pari. Aku tahu Niti, kau jauh lebih cantik, lebih cerdas daripada Pari. Namun tetap saja aku hanya mencintai Pari. Hatiku sangat lega setelah melihatnya, dan aku merasa tenang ketika mendengar suaranya. Dan setelah kepergiannya mentalku menjadi terganggu, dan bahkan setiap malam tidurku tidak pernah tenang. Aku mencoba tersenyum di depan semua orang, namun kenyataannya hatiku tetap menangis karena ditinggal oleh Pari. Mungkin ini yang dinamakan dengan cinta sejati yang hanya bisa aku rasakan. Namun aku tidak bisa menjelaskan apa alasannya sehingga bisa terjadi seperti ini. Cinta sejati tidak bisa dibanding-bandingkan seperti itu dan tak bisa digantikan." Mendengar itu, tetap saja Niti yang ngeselin ini terus membandingkan dirinya dengan Pari dan berkata bahwa dia jauh lebih cantik daripada Pari. Sehingga dengan itu Sanju pun ngegas dan berkata, "Itu adalah sudut pandangmu Niti, tapi berbeda dengan sudut pandangku. Meskipun kau menganggap dirimu lebih baik daripada Pari, namun anggapanku tidak sama dengan dirimu." Niti berkata, "Jadi, apakah menurutmu aku ini tidak sempurna, Sanju?" Sanju berkata, "Bukan begitu, Niti, tapi cobalah mengerti kalau aku ini tidak mempunyai perasaan kepadamu." Mendengar itu, Niti berkata, "Tidak masalah bagiku meskipun kau hanya mencintai Pari dan tidak mencintaiku. Namun aku mohon Sanju, menikahlah denganku. Meskipun hubungan ini kau rasa tidak sempurna, namun aku berjanji seiring berjalannya waktu, aku akan membuatnya menjadi sempurna. Aku tidak bisa jauh darimu Sanju, karena aku benar-benar sangat mencintaimu." Bahkan saking gilanya Niti berkata bahwa dia siap mengorbankan nyawanya demi cintanya kepada Sanju. Mendengar itu Sanju merasa sangat kaget. Niti lanjut berkata, "Tidak masalah Sanju jika kau mencintai orang lain dan sedikit pun tidak mencintaiku. Meskipun cintaku bertepuk sebelah tangan, aku mau pernikahan ini tetap dilakukan." Kemudian Niti pergi dari sana, sedangkan Sanju sendiri hanya terdiam heran dengan kegilaannya Niti. Di sisi lain, Daima terus menenangkan Parwati yang masih menangis. Daima berkata, "Nak, sebaiknya kau jangan menangis lagi dan lebih baik kau fokus saja dengan balas dendammu kepada Rajib dan Niti. Lagian aku tidak yakin jika Sanju akan menikahi Niti karena seperti yang kita lihat, Sanju tidak pernah mencintai Niti. Aku rasa Sanju sengaja melakukan ini untuk membuktikan kalau kau adalah Pari. Dengan sengaja Sanju membuatmu cemburu sehingga nantinya kau akan mengakui jika kau adalah Pari." Mendengar itu, Parwati merasa terkejut. Parwati berkata, "Jika Rajib berniat seperti itu, maka dia tidak akan pernah berhasil.
Aku akan buktikan jika aku bukanlah pari, namun aku adalah Parwati. Aku akan mengalahkan Rajib dan dia akan menerima apa balasan atas kejahatan yang dia lakukan. Pada waktu yang bersamaan, Sanju juga berkata, aku tidak akan menyerah dan aku akan buktikan dalam 24 jam Parwati akan mengakui jika dia adalah pari. Dan langsung dijawab oleh Parwati dari kejauhan dan berkata, kau tidak akan mampu membuktikan jika aku adalah pari. Karena aku sendiri yang akan membuktikan kepadamu, Rajib, kalau aku adalah Parwati Singhania. Beberapa saat kemudian, Sanju membuka pintu utama dan dia telah melihat Sukhwinder yang baru datang ke rumah Bajwa. Sanju akan mengambil berkah dengan menyentuh kakinya Sukhwinder, namun Sukhwinder malah menghindar. Melihat itu, Sanju berkata, bibi tunggu sebentar, aku akan memanggil Niti. Namun Sukhwinder menghentikan Sanju dan dia berkata bahwa dia ingin berbicara mengenai hal penting dengan Sanju. Sukhwinder berkata, apakah benar kau akan menikahi Niti? Mendengar itu, Sanju menyuruh Sukhwinder masuk dulu dan berbicara saja di dalam, karena sebentar lagi akan turun hujan. Namun Sukhwinder meminta Sanju untuk tidak bertele-tele dan dia harus menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Sukhwinder kembali bertanya, apakah kau ingin menikahi putriku hanya untuk membuktikan kalau Parwati itu adalah pari? Sanju berkata, itu sangatlah benar karena aku yakin Parwati itu adalah pari. Sukhwinder berkata, itu artinya kau telah mempermainkan Niti dan kau cuma memperalatnya untuk kepentinganmu sendiri. Sanju berkata, aku telah memberitahu Niti mengenai hal ini dan dia sudah mengetahui kalau semua ini bukanlah pernikahan sungguhan. Sukhwinder sambil menangis berkata, ya Tuhan, kenapa pari selalu saja menciptakan kekacauan walaupun dia sudah mati? Dia selalu saja memusuhi putriku dan dia tidak pernah membiarkan putriku hidup dengan tenang. Kenapa dia selalu saja merenggut kebahagiaan putriku meskipun dia sudah membusuk di neraka? Mendengar itu, Sanju langsung berteriak dan meminta Sukhwinder untuk menutup mulutnya. Sanju berkata, sekali lagi bibi berani menghina pari, maka aku tidak akan tinggal diam. Dengan kemarahan Sanju akan pergi dari sana, namun Sukhwinder menghentikannya. Sukhwinder berkata, kau tidak bisa melakukan ini, Sanju. Kau tidak bisa menghancurkan hidupnya Niti hanya untuk membuktikan jika Parwati itu adalah pari. Mengapa kau tega melakukan ini dan kau harus menikahi Niti? Sanju berkata, apakah bibi ingat di waktu dulu? Dengan jelas aku mengatakan bahwa aku tidak akan pernah menikah dengan Niti. Namun kau tetap saja memaksaku dan bahkan pada saat itu kau terkena serangan jantung. Sehingga aku terpaksa menuruti permintaanmu untuk menikahi Niti. Apakah kau sadar kau telah menghancurkan hidupku, pari, dan juga Niti? Kau telah mempersulit kehidupan 3 orang sekaligus dengan permintaanmu itu. Kau hanya peduli dengan Niti saja sehingga kau menjerat dan memaksaku untuk berselingkuh. Apakah kau pernah berpikir bagaimana rumitnya hidup yang aku jalani setelah menuruti kemauanmu itu? Mendengar perkataannya Sanju, Sukhwinder hanya terdiam dan tak bisa menjawab. Sanju kembali berkata, namun apapun yang terjadi, biarlah yang berlalu berlalu saja. Sekarang aku tidak akan membiarkan bibi menghancurkan hidupku lagi. Dan lebih baik bibi segera kasih tahu Niti kalau aku tidak akan pernah menikah dengannya. Melainkan aku melakukan ini hanya karena ingin membuat Parwati cemburu. Sukhwinder berkata, namun bagaimana jika Parwati itu bukanlah pari? Sanju berkata, aku yakin dia adalah pariku dan semuanya akan terbukti nantinya. Sekarang lebih baik bibi segera beritahu Niti kebenaran ini dan jangan menyembunyikan kebenaran ini darinya. Dengan kemarahan Sukhwinder berkata, tentu saja Sanju, aku akan memberitahu Niti mengenai apa yang telah kau lakukan kepadanya. Sanju berkata, silahkan, lebih cepat maka itu akan lebih baik. Dengan kemarahan kemudian Sanju langsung pergi dari sana. Sanju akan menaiki mobil, namun Pami menghentikannya dan berkata, aku mendengarkan percakapanmu dengan Sukhwinder tadinya, dan kenapa kau menyuruhnya untuk memberitahu Niti mengenai hal ini? Kenapa bukan kau sendiri yang memberitahu Niti? Karena jika Sukhwinder yang memberitahu Niti, maka ceritanya akan lain dan akan menyebabkan kesalahpahaman nantinya. Sanju berkata, aku sendiri sudah memberitahu Niti mengenai hal ini dan dia sudah mengetahui semuanya. Dia tahu jika aku berpura-pura menikah dengannya hanya untuk membuat Parwati cemburu dan dia menerima jika Parwati itu adalah pari.
Bahkan dia juga telah mengetahui jika aku hanya mencintai Pari saja. Jadi tidak ada salahnya Sukhwinder juga mengetahui kebenaran ini agar dia bisa mengerti dengan keadaanku. Sementara itu, Niti dengan kebahagiaan akan memberitahu ibunya jika Sanju akan menikahinya. Namun Sukhwinder langsung berkata, "Tidak Niti, Sanju tidak akan menikahimu. Dia sendiri yang mengatakan itu kepadaku jika dia hanya mencintai Pari. Dia hanya memperalat dirimu untuk membuktikan jika Parwati itu adalah Pari. Namun karena sudah terlanjur tergila-gila dengan cacing berototnya Babang Sanju, jangankan ibunya, Tuhan pun akan dia tentang." Niti dengan durhakanya menyuruh ibunya untuk tidak mengatakan itu karena dia tidak peduli apapun yang terjadi. Yang penting Sanju tetap akan menikah dengannya. Niti saudara iparnya si Malin Kundang ini pun berkata, "Kenapa ibu harus datang ke sini dan mengusik ketenanganku? Aku sudah bahagia di sini, Bu, dan ibu tidak perlu ikut campur dalam pernikahanku dengan Sanju jika ibu tidak menyukainya." Sukhwinder berkata, "Ibu mana yang tidak ingin melihat anaknya bahagia? Aku mengatakan ini kepadamu, semua ini demi kebaikanmu sendiri." Niti berkata, "Kau tahu sendiri jika aku akan bahagia jika Sanju menikah denganku. Terus kenapa kau seperti tidak menyukai hal ini dan kau seperti orang yang tidak senang melihat putrimu bahagia? Sanju telah melamarku dan aku telah menemukan kembali cintaku." Sukhwinder berkata, "Apa gunanya menikah dengan Sanju sedangkan Sanju sama sekali tidak mencintaimu?" Mendengar itu, moncongnya Niti langsung berubah seperti bibir ikan cupang miliknya Malin Kundang karena dia merasa sangat jijik dengan ibunya yang selalu menentangnya. Kembali kepada Sanju yang sedang meyakinkan Pami jika Sanju akan melakukan segala cara apapun untuk menjemput Pari kekasihnya. Dia akan membuat Parwati segera mengakui jika dia adalah Pari. Sanju menyuruh Pami untuk masuk dan beristirahat. Lalu kemudian Sanju langsung pergi dari sana. Melihat itu Pami berharap semoga perjuangannya Sanju berhasil dan hidupnya akan bahagia setelah mendapatkan Pari kembali. Sementara itu Niti berkata kepada ibunya, "Aku tahu Sanju hanyalah mencintai Pari dan Sanju tidak mencintaiku. Namun aku tidak peduli dengan hal itu karena Sanju akan menjadi suamiku." Sukhwinder berkata, "Hanya sebatas sebutan saja kalau Sanju itu akan menjadi suamimu. Namun sebenarnya dia tidaklah mencintaimu karena di hatinya hanya ada Pari." Niti berkata, "Tidak peduli seberapa besar cintanya Sanju kepada Pari. Yang jelas nanti ketika kami sudah menikah, Sanju akan melupakan Pari dan dia akan mencintaiku." Sukhwinder berkata, "Meskipun kau mencintai Sanju, namun kau tidak tahu bagaimana sifatnya. Asal kau tahu, dia hanya mempermainkanmu saja." Mendengar itu, Niti berteriak menyuruh ibunya untuk diam dan tidak menjelekkan Sanju karena Sanju tidak seperti itu. Bahkan saking durhakanya Niti memohon kepada ibunya untuk tidak menentangnya karena nantinya dia akan menganggap ibunya sebagai musuhnya sendiri. Niti berkata, "Hidup telah memberiku kesempatan baru untuk bisa menikah dengan Sanju. Seharusnya ibu juga mendukungku dan bukan menentangku seperti ini." Akan tetapi sambil menangis, Sukhwinder terus menyadarkan anak durhakanya dan memintanya untuk memahami bahwa Sanju tidak pernah mencintainya. Niti berkata, "Aku tidak peduli dan aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu." Mendengar itu, Sukhwinder merasa sangat kaget. Sukhwinder berkata, "Apa yang kau katakan Niti? Apakah kau sudah tidak punya harga diri lagi sebagai wanita?" Dengan teriakan keras Niti durhaka ngeselin ini berkata, "Aku tidak peduli dengan semua ini. Aku tidak membutuhkan harga diri, melainkan aku hanya membutuhkan Sanju. Aku tetap akan menikah dengan Sanju dan aku tidak membutuhkan siapa-siapa lagi selain Sanju. Apapun yang terjadi, Sanju harus menjadi milikku. Pernikahan ini harus dilakukan dan tidak ada yang bisa menghentikan aku menikah dengan Sanju." Sukhwinder berkata, "Terus bagaimana jika nanti setelah menikah Sanju akan meninggalkanmu? Apalagi setelah terbukti jika Parwati itu adalah Pari, maka mustahil Sanju akan tetap bersamamu." Niti berkata, "Itu tidak akan terjadi karena Parwati bukanlah Pari, melainkan dia Parwati Singhania, sahabat baikku. Dan seandainya itu terjadi, maka aku juga akan membunuh Parwati sama seperti aku membunuh Pari."
Mendengar perkataan anak durhakanya yang sudah gila karena terlalu ngebet dengan cacing berototnya Babang Sanju, Sukhwinder benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Niti kembali berkata, "Jika sampai Parwati berani merebut Sanju dariku, maka dia juga akan aku bunuh sama seperti Pari. Tidak ada yang bisa merebut Sanju dariku." Mendengar itu Sukhwinder hanya terdiam sambil dia menghafalkan mantra untuk mengutuk anak keparatnya ini menjadi batu. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Dan sampai di sini kita masih saja dibuat penasaran apa selanjutnya yang akan terjadi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.